Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 1901010157. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, evaluasi atau penilaian mempunyai peran penting. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang diselenggarakannya, sehingga dapat memikirkan tindakan selanjutnya dengan arah yang jelas. Dari hasil dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya hasil belajar siswa yang dapat diketahui, tetapi keberhasilan belajar siswa atau kegagalan program pembelajaran juga terpantau. Untuk dapat memperoleh gambaran yang terpercaya mengenai keberhasilan KBM yang direncanakan, maka evaluasi yang dilakukan perlu direncanakan dan dipersiapkan secara baik. Ada 5 prinsip umum evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Maksudnya, apa yang akan dievaluasi dan bagaimana hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, teknik evaluasi dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta sifat sesuai yang akan dinilainya. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh atau komprehensif. Memerlukan bermacam-macam teknik evaluasi. Yang keempat, setiap teknik evaluasi memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Yang kelima, evaluasi hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Karena itu, jangan berhenti sebatas pelaksanaan. Hasil evaluasi harus diperbaiki untuk menyempurnakan pembelajaran. Penilaian yang dapat dilakukan adalah penilaian holistik. Adapun kurikulum 2004 menyatakan bahwa penilaian termaksud ke dalamnya bahasa Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama, penilaian program yang diarahkan pada keefektifan dan kualitas rancangan program seperti rencana tahunan, caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang kedua, penilaian pelaksanaan program yang ditunjukkan pada keefektifan pelaksanaan program dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, penilaian kemajuan dan hasil belajar yang diarahkan pada proses dan hasil belajar siswa. Proses mengacu pada usaha-usaha itu tentu saja tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dipimpin oleh guru. Adapun sasaran penilaian itu sendiri mencakup kognitif atau intelektual, afektif atau emosi atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Atas dasar itu, maka penilaian pembelajaran bahasa Indonesia bersifat utuh, menyeluruh, dan terus-menerus. Contoh penggunaan tes sumatif bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2 di kelas rendah. Yang pertama, aspek membaca, yang kedua, aspek menulis. Menurut Hill dan Ruptik pada tahun 1994 serta Rothman pada tahun 1994, dalam konteks pembelajaran bahasa, penilaian holistik berpandangan bahwa unsur-unsur bahasa atau ejaan dan punktuasi, struktur bahasa, dan kosakata, serta keempat, keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, merupakan kemampuan berbahasa yang terpadu atau saling berkaitan erat. Itu semua diperoleh anak secara bertahap dan terus-menerus. Sementara itu, pencapaian belajar siswa sendiri tidak terlepas dari latar belakang keluarga ataupun masyarakat, tingkat kecerdasan, minat, potensi, sikap, dan usaha siswa sendiri. Penilaian holistik ini memiliki 3 proses berikut. Yang pertama, memandang pembelajaran dan penilaian sebagai satu kesatuan. Yang kedua, melibatkan siswa secara aktif di dalam belajar dan evaluasinya sendiri. Yang ketiga, melihat perkembangan belajar siswa, baik secara individu ataupun kelompok, sebagai suatu proses yang unik untuk menyeluruh dan terus-menerus. Alat penilaian tes. Yang pertama, tes menyimak. Tes ini bertujuan menilai kemampuan siswa dalam memahami isi makna,
Pemahaman di sini dapat berupa identifikasi fonem, pola intonasi, ataupun kemengertian isi wacana lisan, atau dapat berupa cerita atau pengetahuan populer. Contoh, simak ulang teks ini digunakan untuk kelas 1 awal untuk menguji kemampuan siswa mengenai fonem atau bunyi bahasa lainnya. Guru menyuarakan kalimat atau wacana pendek dan siswa melafalkannya atau menuliskannya. Yang kedua, tes berbicara. Yang dimaksud untuk mengukur kemampuan berbicara lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, ataupun perasaannya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bagi kelas awal, keterampilan yang diujikan tentu saja masih rendah. Contoh, mengucap ulang. Siswa diminta mengulang apa yang diucapkan gurunya. Seperti ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan mengucapkan bunyi dan juga intonasi. Yang ketiga, tes membaca. Tes membaca di kelas awal dimaksudkan untuk menilai kemampuan siswa mengenal, merangkai huruf, dan membacanya menjadi satuan yang bermakna serta memahami maksudnya. Contohnya, membaca nyaring. Guru menyampaikan wacana tulisan sederhana dan siswa membacakannya dengan bersuara. Dengan tes seperti ini, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, melafalkan bacaan, dan memahaminya. Yang keempat, tes menulis. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melambangkan unsur-unsur bahasa dan keterampilannya menuangkan ide, gagasan, dan perasaannya secara tertulis. Contohnya itu menyusun kata-kata atau kalimat acak menjadi kalimat atau wacana yang baik. Demikianlah penjelasan saya tentang penilaian pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Saya ucapkan terima kasih.